Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali dihadapkan dengan permasalahan dengan status tanah. Pernah terjadi tahun 2012, tepatnya 12 April, pemerintah Kota Tasikmalaya bersiteru dengan ahli waris alun-alun Indihiyang dan komplek SD Indihiyang, yang berujung ahli waris menyegel komplek SD Indihiyang Kota Tasikmalaya. Dengan alas bukti yang kuat, ahli waris memegang bukti kepemilikan lahan. Diduga pemerintah Kota Tasikmalaya tidak memiliki hak kepemilikan dan sampai sekarang status tanah masih dalam sengketa. Baik alun-alun Indihiyang maupun komplek SD Indihiyang seolah tidak ada upaya pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memiliki tanah tersebut. Di era tahun 2023 sekarang, terjadi lagi perseteruan tentang tanah darat. Pemkot kembali mencoba mengklaim lahan seorang warga yang telah bersertifikat atas nama Ali Usman, terletak di Blok Plang, Kelurahan Sukamana, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan nomor hak kepemilikan 07541 dengan luas tanah 3.880 meter persegi. Saya Yohanes Latupayurisa, kuasa hukum dari pada Ali Usman, bertindak berdasarkan kuasa untuk menangani perkara yang menjadi hak-hak klien saya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, saya mau ada beberapa pertanyaan yang mesti memang publik ketahui, Pak, berkaitan dengan sengketa tanah yang kepemilikan Ali Usman, Pak, ya, dengan pihak Pemkot yang menyatakan Pemkot itu merupakan aset Pemkot, sedangkan itu kan sudah bersertifikat, Pak. Bagaimana, Pak, Bapak selaku kuasa hukumnya? Silakan, Pak. Kami mewakili ahli waris masih berpegang tetap bahwasanya tanah yang menurut Pemkot Kota Tasik milik aset Pemkot Kota Tasik, bahwasanya itu tidak benar. Yang benar adalah tanah yang sudah diterbitkan oleh pihak BPN Kota Tasik, bahwasanya ini benar milik ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris, yaitu Ali Usman, saudara Ali Usman. Jadi kami, walaupun mereka merasa keberatan, jangan sekalipun menggunakan langkah main hakim sendiri. Jadi kalau misalkan merasa keberatan, silakan. Ada pengadilannya, ada muaranya, silakan untuk melakukan upaya-upaya hukum melalui gugatan perdata. Terus, Pak, saya lihat di bawah, Pak, dan di atas ini, Pak, ada patok dari pihak pemerintah kota, yaitu diwakili oleh Aset. Bagaimana, Pak, tanggapan Bapak dengan patok yang baru ditancapkan, Pak? Mengenai patok tersebut, mereka baru mematok tanah yang merasa mereka itu miliki hari kemarin, pada tanggal kemarin 7 Maret kalau tidak salah, 7 Maret. Kebetulan saya sendiri sebagai kuasa hukum ahli waris, saya tidak tahu pada awalnya, tapi salah satu rekan saya menelpon saya bahwasanya Pemkot ke sini tanpa ada pemberitahuan pada ahli waris. Jadi saya langsung bertindak ke lokasi yang tanah tersebut milik ahli waris. Dan saya langsung memberikan komentar keberatan pada pihak mereka bahwasanya jangan main hakim sendiri kalau ingin mematok. Harus melalui tempuh jalur pengadilan. Kalau merasa ini milik Pemkot, silakan kita eksekusi melalui jalur pengadilan negeri Kota Tasikmalaya. Terus pendapat Bapak sebagai kuasa hukumnya ahli waris, Pak, dengan mencuri star yang telah disepakati hari Rabu sekarang ini, tapi ternyata Pemkot hari Selasa sudah bergerak, menurut kacamata hukum seperti apa, Pak? Sebelumnya saya sudah melayangkan surat kepada wali kota, dan kemarin saya cross-check kepada wali kota, sudah disposisi kepada Sekda. Kami akan tindak lanjuti mengenai fungsi pemerintahan Kota Tasikmalaya melayani masyarakat Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya. Kami akan tindak lanjuti. Kalau misalkan dalam pertengahan perjalanan ada sesuatu hal yang memiliki unsur-unsur
hukum yang lain kami juga akan tindak lanjuti secara hukum yang berlaku. Terus harapan Bapak mewakili ahli waris itu apa Pak dengan sengketa tanah ini Pak? Oke. Harapan kami sederhana. Pihak Pemkot sudahlah, kalau misalkan tidak memiliki bukti, tanah itu produk BPN. Yang mengeluarkan kepemilikan tanah itu ya itu dari BPN sendiri. Sederhana, pihak Pemkot kalau misalkan tidak bisa membuktikan ya sudah, terima saja. Artinya tanah yang mereka sebut-sebut itu berarti bukan milik Pemkot, yaitu milik masyarakat Kota Tasikmalaya. Toh nantinya juga akan mendapatkan penghasilan asli daerah kepada Pemkot Kota Tasikmalaya sendiri melalui jual beli tanah nanti ke depannya. Jadi ya sudahlah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sederhana bagi kami selaku perwakilan daripada ahli waris. Ya. Ada Pak statement atau pernyataan buat Pak Sekda berkaitan Pak Sekda itu sendiri yang menandatangani untuk pemblokiran sertifikat tersebut Pak. Bagaimana Pak statementnya Pak? Bagi saya sederhana, setiap warga negara kalau misalkan merasa objek tanah tersebut ada hubungan hukum, silahkan untuk melakukan pemblokiran. Itu tertuang dalam permen berapa lah ya. Tapi masa waktunya itu 30 hari. Kalau misalkan lewat daripada 30 hari, itu berdasarkan ada hubungan hukum. Lewat daripada 30 hari selesai, pihak BPN tidak bisa blokir tersebut akan tetap selamanya. Akan tetapi terkecuali ada perintah putusan daripada pengadilan sendiri. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Baik. Untuk menyelesaikan sengketa ini, pihak terkait menggelar mediasi pada tanggal 3 Maret 2023 di ruang rapat BPN Kota Tasikmalaya. Saat itu dihadiri oleh BPN sebagai tuan rumah Pemkot Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Asep, Dispemda, Kelurahan, dan lainnya. Mediasi yang cukup alot, pengacara Ali Usman dan para pihak terkait mempertahankan keyakinannya masing-masing dan argumentasinya sendiri. Debat kusir yang berlangsung alot, pihak BPN menyarankan untuk langsung ke lokasi di mana tanah sengketa berada. Dan ditetapkan mediasi kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023, hari Rabu. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan batas-batas lahan kepemilikan. Saya hadir dan diberikan tugas untuk mengikuti jalannya sidang kombinasi mediasi hari Jumat kita mediasi. Mohon izin saya kepada Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan panggil dulu yang hadir hari ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan prinsipal masing-masing yang mempunyai permasalahan yang terkait. Saya akan bacakan. Pak Lurah Nagarawangi ada Pak. Kemudian saya pribadi, kemudian Kepala Seksi Survei Permukaan di Waktu Pak Nandang dan petugas ukur Pak Sunarto hadir Pak Narto ya. Kemudian tim penanganan sengketa staf saya Aldi dan Riko ya, dan juga dari panitia kegiatan UMKM Lintor ya pada hari ini diwakili oleh Bu Vera hadir. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak dan sesuai dengan hasil mediasi di tanggal 3 Maret 2023 di kantor pertanahan, kita sekarang mengenai masalah objek ya, objek bidang yang dipersengketakan kepemilikan itu ya, kita tegaskan objek sengketa kepemilikan ya, jadi ada yang harus kita klarifikasi bersama. Mudah-mudahan di sidang tempat ini yang kedua kalinya kita fasilitator, saya sebagai fasilitator dan memfasilitasi untuk permohonan dari Sekda mediasi. Saya sekarang melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan mediator di dalam penanganan masalah ini. Mudah-mudahan para pihak punya itikat baik semuanya. Di sini saya mohon tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan apapun ya, karena kami sudah di sini menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas yang tidak menginginkan sesuatu yang terjadi di luar daripada kapasitas kami.
Jadi mohon semuanya para pihak untuk bersikap baik dan berlaku sopan santun dan tidak ada kegaduhan. Ya, sepakat semua? Sepakat. Hasil mediasi bahwa objek bidang tanah yang sekarang kita hadir di sini di tengah-tengah objek bidang tanah adalah di dalam data kami sudah terbit sertifikat, ya, terbit sertifikat atas nama Ali Usman di data kami dengan hasil ataupun produk yang terbitkan dari kegiatan UMKM Intor 2022. Sudah terbit sertifikat hak milik 7541 ya. 7541. Saya masih hafal ya. 7541 seluas 3.880 kelurahan Sukamana kecamatan. Nah, di sini kami sudah melaksanakan mediasi. Pada saat itu saya juga bertanya kepada seluruh yang punya kompetensi untuk memberikan penjelasan dan sesuai informasi yang mereka tahu tentang asal usul tanah ini dan dari mana riwayat tanahnya dan bagaimana kronologisnya. Sekarang kita membuktikan pembuktian sesuai dengan prioritas masing-masing dari yang mempunyai keterangan dan mengetahui tentang objek bidang tanah ini. Dan permasalahannya yang terjadi, ada permohonan blokir terhadap sifat ini dari sekretariat daerah, ya, bahwa di atas tanah ini adalah milik dari Sekda pemerintah kota. Itu yang menjadi di garis bawahi permasalahan ini. Sedangkan tanah tersebut sudah terbit sertifikat. Untuk itu, dari data-data yang kami terima sesuai mekanisme prosedur sertifikat itu kami terbitkan UMKM sesuai dengan mekanisme yang sudah ada, SOP yang sudah ada dengan data-data yang diberikan oleh berkah atau dokumen yang diberikan oleh pemilik tanah melalui indas, kelurahan, dan langsung ke tanah, daftar ke tanah. Paham ya Pak, Bu? Paham. Nah, kemudian sekarang terkait masalah blok yang ada di dalam berkas warka itu di data kami ada di blok 7 ya, di warka. Saya berbicara berdata ya, bukan dari bicara sesuai dengan Ibu Rina. Nah, saya bicara data di sini. Nah, sedangkan dari Bapenda memberikan keterangan kemarin dari hasil mediasi ada di blok 6, betul? Bapenda? Betul. Tolong saya koreksi Pak kalau saya salah. Seperti itu. Nah, makanya saya dari hasil mediasi tanggal 3 Maret itu saya berharap dengan sidang di tempat ini bisa memberikan suatu kepastian mana objek di blok 6 sesuai dengan data Bapenda, karena di sini saya tidak kepentingan apapun. Yang blok 7 sesuai ini yang di warka itu di mana ya, dan batas-batasnya yang jelas, yang berbatasan juga mengakui kah atau tidak. Sekarang kita pembuktian ya, dari masing-masing yang punya kompetensi di situ. Ya, misalkan sekarang saya sampaikan, ini tolong tidak ada rekayasa apapun, tidak ada pemaksaan apapun, dan tidak ada pressure apapun dalam hal ini. Semua netral dan semua apa adanya. Tadi saya bahas itikat baik. Apapun yang terjadi hasil mediasi atau sidang tempat ini, silakan kepada pihak untuk upaya apapun. Saya memberikan kesempatan untuk itu, keluasan itu, karena kami tidak bisa memberikan suatu pemaksaan ataupun pressure kepada masing-masing pihak. Itu bukan tugas kami ya. Kami hanya memediasi aja. Kemudian sekarang kita di tempat ini pure ya terkait objek dulu yang harus kita pastikan dulu ya, terkait masalah di mana letak objek itu dan batasnya sampai mana masing-masing. Silakan nanti memberikan kompetensi dan memberikan kejelasannya supaya ini terang benderang. Kalau misalkan ada upaya-upaya emang itu overlap, emang itu masuk ke dalam tanah Sekda, maka silakan para pihak untuk melakukan upaya yang bersifat apakah itu nanti upaya hukum atau bagaimana ya. Mungkin itu peroleh dari saya selaku mewakili kantor Pasangan Kota Tasikmalaya dari seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Untuk itu yang paling utama saya inginkan yang hadir di sini tadi ya tidak ada kegaduhan, nomor satu itu, karena saya sering mediasi di tempat gaduh, jadi tidak ada suatu. Lokasi itu sesuai dengan data yang kami itu adalah di blok 7 Bu, untuk pengajuan terhadap sertifikat tersebut. Adapun SPPT yang 250. Adapun ketika dicek ke lapangan bahwa sesuai dengan peta yang ada di kami bahwa yang menjadi sertifikat itu adalah adanya di blok 6, yaitu adalah di pinggir Citandu Ibu ini. Ini sesuai dengan data yang ada. Kami berbicara ini data Bu. Jadi intinya bahwa
Waktu pengajuan untuk sertifikat itu 250 Nomor noknya Pak izin Pak? 3277 760 004 007 0250 titik 0. Berarti ada di blok 7. Ada di Ini di blok 7 blok 7 tapi posisi posisi sertifikat. Nah, ini pengajuan blok 7. Blok 7 dekat Cilose lah gitu ya Pak ya. Cilose. Nah, ini pinggir Cilose. Pengajuan kan. Kalau pengajuan kita Tanduy. jadi menurut Bapak kalau blok 6 dan blok 7 itu berjauhan ya? Berjauhan. Sedangkan yang Bapak sampaikan untuk yang objek Ali Usman di blok berapa Pak? Blok 6 Blok 6 yang mana Pak? Blok 6? yang ini. Enggak, di sini di fisik Pak. Kalau Mohon izin. di peta ini nomor 300. Ini kan. Luasnya itu 9.000. Oh, jadi yang Bapak sampaikan tadi di blok 6 itu fisiknya ada Ya, yang di ini blok- di blok 6. di sini yang Yang Bapak ini. merah itu di mana Pak? Di daerah ini. Yang ini. Itu sisi Tanduy. Aha. Jadi artinya Pak yang Pak Ali Usman itu objeknya betul di sini atau di mana Pak? Enggak, kalau kami dari Oh. Dispena kan dasarnya dari pendaftaran. Pendaftaran sertifikat itu kan blok 7. Cilose. Lokasinya di Cilose. Hmm. Masalah tanah ini kami kan belum tahu siapa pemiliknya, tapi menurut data yang ada ini adalah di blok 6 gitu, sebatas itu Dispena. Kalau kami hanya sebatas itu terkait dengan Nggak tahu milik lokasi siapa batas tidak nggak tahu. tahu. Ya, data yang masing-masing nok ini tidak tertera di dalam BHKP ataupun di dalam Bapenda. Yang diajukan ke pemohon blok mana? Di Bapenda. Bukan. Tadi kan data Yang kami dari bukan daftar DPR. sertifikat, saya menanyakan lokasinya di JSPT itu Blok lokasi 7. kami blok 7. Blok 7 ini peta apa ini? Blok Kita PBB. peta PBB. Ya. Blok 7 ada di Cilose. Ya. Terus apa lagi? Kalau saya kalau masalah ini nggak tahu gitu, ya lokasi yang dimaksudnya dekat Kalau Citanduy sebelah mana? Ini. Blok berapa Citanduy? Blok 6. Bapak dari Dispenda. Iya. Saya sekarang perlihatkan ini. Badan Pendapatan Daerah. Blok 07. Darat pinggir Citanduy. Lalu apa lagi ini peta? Ini bukti dari dinas. Bapak mungkin yang buat. Ini tanda tangan Betul. Bapak ini. Ya ini Silakan. darat pinggir Citanduy bukan Cilose Pak. Sangat jelas Pak. Saya nggak tahu ini tanah milik siapa. Dan ahli Usman juga, ahli warisnya semuanya nggak ada. Ada tanah kepemilikan ahli waris di pinggir Sungai Cilose nggak ada. Yang ada itu di pinggir Sungai Citanduy. Dan ini buktinya, ini sertifikatnya. Nah, saya- Coba dilihat dulu Pak. Biar Ya, jelas. jelas gitu Pak. Oh ini pertemuan terakhir sesuai dengan sertifikat. Dikeluarkan baru itu, Pak. Ini kami kemarin 2023 ini. sertifikat. Ya, Sertifikat sudah keluar. Artinya yang benarnya yang mana? Jadi kami kan gini, kita melihat bukan melihat data ini, kita melihat sesuai dengan data pemohon yang ada Betul. sertifikat. Betul. Nah, sementara ini kan terbitnya 2023 Januari. Sampai kemarin. Nah, sesuai dengan data yang ada di Ada sertifikat. sertifikat. Artinya yang benarnya kan sesuai pemohonnya. Dan ini pemohon Terkait yang menyerahkan benar ke dan tidak itu oke kan. Kalau kami kan melihat berdasarkan data. Iya. Terkait kami kan tidak mengecek dulu ke sini. Ini kembali lagi terkait dengan sertifikat ini kan. Nah, gitu aja Bu. Itu dari kami seperti itu. Kalau tahu sih enggak ya Bu. Saya kan tinggal di sini tahun 98. Nah, sok lihat ada orang yang pakai seragam. Ini ada 4 orang, 3 orang. Mereka saya mereka Habib, saya nanti pada nyungun ladang pare sarang awi di mana di desa Dadaha. Nah, terang teh gitu ya Abi mah Bu. Terang Abi mah gitu. Jadi Dadaha teh blok Dadaha apa? Bukan Desa Desa Dadaha. Dadaha. Negara Kok di Wangi. sini Sukamana dulunya desa naon Pak? Sebelum Sukamana. Tetap Sukamana. aja kan? Tidak ada Dadaha. Saya jangan dia tanah sauna kanggo nu gaduna desa Dadaha gitu. Bapak terang eta teh tanah aset Pemkot. Terang, Terang. terang. Oh, jadi pada saat Pak Priyo meminta bantuan Bapak, Pak cek ya. Menunjukkan lokasi. Menunjukkan lokasi. Iya, lokasi ini. Lokasi Lokasi memang yang diminta sama Pak Asep Priyo, lokasi yang aset Pemkot, Bapak menunjukkan ini. Iya, ini. Oh, Bapak dasar dari keterangan Terang warga di sini Bu. Warga. Ini
ini tanah punya desa Dadaha gitu. Besok aya ibu-ibu na dia desa mohon gitu. diketahui oleh warga-warga di sini. Malah pemuda-pemuda juga ini jadi lapang membal oleh Nomor 2 apa pertanyaan saya? Iya. Bapak tahu di sini ada yang mengklaim tanah ini punya Ali Usman. Bapak unik nggak Ali Usman? Ali Usman terang-terang aja. Bapak kan suami di dia kan? Mohon Bapak unik nggak Pak Ali Usman? terang kamari di dia. Kamari waktu Kamari sebelumnya. Haji Syahri Sador Almarhum. keterangan bapak katilu di luar Haji Min Haji Min teh kubunya Pak. kubu Suka mana? Ke mana? Nah, ku Haji Min di Ica kadadaha namanya Pak Engkos di dadaha buka dadaha mana ya terang blok anu terang kan saya ingat abah umur ayah 85 tahun kita kasih itu Dan kita kampung nanti Mairo Mairo. Iroh ya Pak? Oh. Iroh teh sa carogena oh Haji Apandi Haji Apandi. Sarogen Saat acan Haji Apandi kalurna saha Pak? Uningat teu? ini ada tos Apa uningan ya tahu gol. Bukan oleh ahli waris ataupun oleh yang sesuai berkas yang mana? Ya ini jadi waktu saya ukur udah Pak Ajad dan saudara-saudaranya terus patok sudah terpasang di batas kedudukan. Nah kami selaku petugas karena itu dan surat wajib ya patok pada persis batas dan tidak ada informasi sedikit pun ke kami bahwa itu tanah Pemkot ya. Kalau ada informasi aja atau dari warga ada yang waktu ngukur saya ada ngomong Pak itu tanah Pemkot, saya mundur pasti Pak, mundur atau ada plang. Jadi kita juga tidak tahu. Kemudian setelah itu juga kami serahkan ada plotting di BPN ya, ada plotting bahwa itu tidak, ternyata di plotting BPN juga tidak ada informasi itu tanah Pemkot juga. Nah, akhirnya Artinya ahli waris menunjukkan objek bidang tanah ini. Ya, Kemudian batas sudah terpasang. sudah terpasang. Terus kemudian yang menunjuk batas Pak Ajad. Pak Ajad langsung. Terus kemudian tetangga batas yang hadir pada saat karena itu ada banyak kan tuh saya nggak ngerti Bu, nggak kenal tetangga batas saya. RT RW hadir Pak. Hari ini yang mereka waktu Pak RT RW hadir. Ada ya? Mana ya? Daerah mana? Silakan Pak Anda memberikan penjelasan terkait teknisnya ya Pak Anda. Silakan. Ya kalau lihat prosedur tadi sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada di kita. Jadi kalau terkait dengan objek, BPN seorang tidak menunjukkan, tidak bisa. Prinsipnya itu aja. Beberapa masalah faktor itu dapat diberikan. Kemudian yang menunjukkan dan menyebutkan itu ya pemilik dan petugas. Terkait dengan penerbitan ini memang ada semacam mekanisme ketika filter lagi yang tadi memang begitu. Kebetulan kalau memang itu ada klaim aset Pemkot sepertinya di situ ada iya jadi aset pemerintah kota pakai lah dan memang mereka terlanjurkan belum sertifikat ya. Nah intinya mungkin kalau masalah tanah itu sebetulnya penguasanya kan jelas ya. Kalau seandainya menguasai tanah dan mengklaim berarti kan harus ada penguasaan minimal tanda batas yang harus jelas. Kalau seandainya seperti ini tidak ada tanda batas ya mungkin orang dengan serta-merta atau yang bersertifikat tidak baik itu bisa menyalahgunakan, maksudnya mengaku-ngaku lah. Terkait dengan masalah ini mungkin kita serahkan lagi ke mekanisme nanti di fasilitas oleh advokasi ya, terkait apakah mekanisme ini selesai dengan peninjauan atau sidang di tempat ini atau memang harus berlanjut ke masalah lain. Itu mungkin pembuktian ujungnya ya terkait dengan masalah blok, masalah yang waktu dari Dispenda sendiri yang dipermasalahkan mengenai blok 07 itu di Sungai Cilose sudah jelas buktinya ada di sini bahwasanya di pinggir Sungai Citanggul. Artinya kalau misalkan pihak Pemkot merasa tetap memiliki ataupun keberatan-keberatan yang sudah terjadi sertifikat ini atas nama Ali Usman, dari kemarin saya mempersilahkan untuk pengadilan biar selesai. Kalau misalkan dengan cara seperti ini, tapi saya apresiasi biar apa yang menjadi penasaran pihak Pemkot itu terlaksana ya, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tegas, saya sederhana. Kalau misalkan masih
keberatan dengan hal-hal yang sudah dikeluarkan oleh BPN Kota Tasikmalaya, silakan. Kami tunggu. Selesai. Ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pada semua. Saya Rina Nuraini, Pak. Jabatan saya selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dari Kantor Perwakilan Kota Tasikmalaya. Selamat siang, Bu. Siang. Bu, dengan mediasi yang kedua ini, Bu, Ya. sampai kapan Bu keputusan atau eksekusi dari pihak BPN, Bu? Kami menunggu dari hasil masing-masing ya para pihak yang terkait dengan permasalahan ini untuk menyampaikan bagaimana upaya-upaya yang akan mereka selesaikan, Pak. Baik dari sektor atau Pemkot dan juga dari ahli waris, supaya apa yang akan mereka laksanakan. Tapi yang jelas dari sidang ini, setelah saya hasil di tempat, akan kami buatkan berita acara hasil sidang di tempat ini supaya mereka bisa mendapatkan hasilnya. Selanjutnya mereka harus menempuh upaya apa yang akan mereka nanti diskusikan dengan pimpinan. Berapa hari dari sekarang, Bu? Saya berusaha untuk secepat mungkin, Pak, ya. Secepat mungkin untuk saya buatkan mediasi berita acaranya, mungkin mudah-mudahan ya hari Rabu, mungkin di minggu depan, karena harus ada saya tanda tangani dulu, Pak, dari semua pihak. Betul. Perlu waktu karena hari ini kan kami belum selesai. Iya, betul. Mungkin kami harus ke Bapendo, ke sini. Nah, mungkin mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami selesaikan, Pak. Terulang kembali, mediasi kedua belum ada keputusan. Semua pihak tetap pada keyakinan masing-masing. Pemilik tanah, Ali Usman, berkeyakinan bahwa sertifikat yang sudah terbit dari BPN adalah hak kepemilikan yang mutlak dan absah. Sedangkan pemerintah Kota Tasikmalaya hanya memegang catatan historis tentang tanah. Mediasi ketiga atau keputusan ketiga akan dilakukan minggu depan.